Depan tentu Pak Wali, mari bersikap adil, bermitra, bekerja sama dengan Dewan, jangan sepihak. Karena di atas langit ada langit. Ada beberapa pernyataan dari Pak Mazhab gitu kan, bahwa seolah-olah ini nggak boleh interupsi gitu. Ya. Seolah-olah saya nyari panggung gitu. Pak Dewan, Ya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia, luar biasa. Luar biasa. Kemarin kayaknya ada ketegangan nih yang ada apa di sidang paripurna terakhir di DPRD Depok ya. Oh, Itu iya. gimana ceritanya tuh Pak Dewan? Iya, ya itu biasalah dalam kehidupan berdemokrasi ya di Dewan, di Paripurna. Harusnya memang demikian gitu. Mungkin selama ini kayaknya jarang gitu terjadi interupsi di Paripurna itu. Harusnya terjadi begitu. Inilah pengambilan keputusan terakhir soalnya. Iya. Dan Dewan berhak bicara atas masalah yang belum diketahui secara detail begitu. Iya. Itu yang harusnya dilakukan. Itu selama paripurna Pak Dewan itu udah banyak kejadian kayak gitu tuh. Kayak Seperti rasanya- apa tuh? Rasanya baru kemarin agak seru gitu. Karena memang pengambilan keputusan ya, semua bicara, semua menyerang saya seolah-olah begitu. Iya. Jadi itu gimana sih ceritanya Pak Dewan? Jadi saya lihat memang ini kan sudah lama kita perjuangkan ya, masalah catatan-catatan fraksi PKS tentang perjuangan masalah masjid di Margonda yang sudah dianggarkan 20 miliar, masalah santunan kematian yang ingin kita tetap berjalan, masalah UHC ya, berobat hanya pakai KTP, dan sedikit masukan masalah RSG ya, rintisan sekolah gratis. Tapi yang menjadi titik tekan adalah bahwa kita ingin anggaran yang sudah diprioritaskan, yang sudah dianggarkan itu tetap terwujud, tetap dianggarkan dan tetap muncul di pembangunan masjid tahun ini begitu. Jadi ini kan anggaran tahun 2025 yang sudah dianggarkan untuk pembangunan Masjid Margonda 20 miliar. Kan Ini gitu. ketok palunya kapan Pak Dewan ketok palunya untuk anggaran ini? Sebenarnya akhir tahun lalu, Akhir tahun lalu 2024 ketok palunya. Ini kan dilaksanakan 2025. Iya. Hanya dalam perjalanannya muncul ini ingin digeser menjadi sekolah inklusi atau berkebutuhan khusus, gitu kan? Ini yang kita pertahankan karena sudah menjadi prioritas anggaran tahun lalu, dibangun dong masjid itu, gitu. Iya. Tapi ini tiba-tiba dihilangkan menjadi sekolah inklusi di perjalanan, dimunculnya wali kota yang baru ini menjadi sekolah inklusi atau sekolah berkebutuhan khusus atau anak didik istimewa lah bahasanya. Iya. Nah itu yang kita keberatan. Kenapa baru muncul? Sedangkan dulu ini dianggap prioritas masjid di Margonda itu Masjid Al-Qudus namanya oleh Pak Wali Kota Kiai kita Muhammad Idris kan gitu ya. Menjadi masjid gitu kan. Dan sudah disepakati itu jalan sangat berbahaya kalau untuk sekolah begitu ya. Apalagi ini untuk anak-anak sekolah berkebutuhan khusus. Gitu. Iya. Jadi kita ingin tetap itu aspirasi kita dibangun menjadi masjid kebutuhan warga Depok, aspirasi ulama, ustaz, kiai di Margonda ini belum ada masjid yang representatif untuk didirikan masjid. Iya, kemarin ada cerita juga dari teman ya, dia pulang dari Jakarta, kondisi saat itu macet, ya dia bawa mobil, dia susah untuk sampai kembali ke rumah, untuk mencari masjid itu susah, selama perjalanan gitu ya, karena harus cari parkiran segala rupa. Jadi memang sih dia inginnya ada masjid yang bisa dia ketika itu parkir maghrib, ketika macet ya, langsung sholat di situ. Ternyata nggak jadi, katanya dia kecewa juga sebenarnya kayak gitu. Jadi ada suara netizen kayak gitu. Jadi Pak Dewan, untuk anggaran ini kan seharusnya direalisasikan tahun 2025. Nah kalau ini tidak direalisasikan ini secara hukum gimana ya? Ya mungkin secara hukum tetap bisa dilakukan ya, artinya bisa diusulkan dalam perubahan ini gitu kan. Kalau dalam hal usulan perubahan anggaran ya. Tetapi kan harus atas persetujuan Dewan. Kemana anggaran itu dirubah. Memang mungkin seorang wali kota punya prioritas-prioritas baru, tapi bicara dong dengan Dewan. Jadi selama ini nggak ada. Ya tiba-tiba muncul kan di media ingin dialihkan sekolah. Itu tidak ada pembicaraan di dengan Dewan dari. Ya setelah itu baru bicara ketika muncul usulan perubahan anggaran. Ingin dialihkan, lalu kita bertahan dong karena sudah muncul dan prioritas dan sudah harus tinggal membangun, kenapa tiba-tiba berubah? Atas dasar apa begitu? Sementara ini juga usulan dulu berdasar prioritas muncul di anggaran APBD 2025. Dan bukan semata-mata usulan kita, usulan warga masyarakat Depok yang tentu ingin ada masjid yang representatif di Margonda. Yang tadi disampaikan ya, sulitan ketika pulang kerja, sholat maghrib, sholat isya tidak ada kondisi yang memadai, kemacetan di situ. Perlu tempat yang representatif, masjid yang ada di situ. Kira-kira gitu.
Jadi kemarin itu kan banyak yang menyanggah ya, menyanggah dari interupsinya Pak Bambang nih. Nah, itu tanggapan dari Pak Bambang terhadap para dewan yang menyanggah itu seperti apa? Iya. Ya pertama saya ingin menanggapi ya, ada beberapa pernyataan dari Pak Mazhab gitu kan, bahwa seolah-olah ini nggak boleh interupsi gitu. Iya. Seolah-olah saya nyari panggung gitu. Padahal ya enggak, ini panggung kita, panggung dewan ya di sini, di dalam paripurna ini kita mesti menyampaikan hal yang tidak diketahui atau hal yang belum disahkan. Kan ketua dewan meminta apakah ini disetujui dan disepakati, disahkan, saya interupsi kan begitu, izin ketua. Mohon ini diputuskan dengan benar. Malah saya kasih kesempatan. Kalau memang ada prioritas-prioritas lain yang belum masuk, silakan diusulkan. Jangan sampai nanti muncul prioritas-prioritas anggaran di perjalanan lalu dirubah lagi. Seperti kasus masjid ini tiba-tiba dirubah di jalan. Di tengah jalan dirubah menjadi sekolah inklusi gitu. Kita nggak ingin begitu. Justru kemarin saya minta penundaan justru. Tolong tunda dulu, jangan disahkan hari ini. Kasih kesempatan eksekutif untuk membahas kembali prioritas mana yang belum masuk. Itu yang pertama begitu. Yang kedua, masalah saya seolah nyari panggung. Justru tidak benar. Justru inilah kesempatan kita sebagai dewan menyuarakan kepada publik. Adapun keanggotaan kita di anggaran juga pernah menyampaikan, tapi kan tidak ada realisasi. Malah tetap ingin digusur itu pembangunan masjid. Nah, kita bertahan di situ sebenarnya, gitu kan. Dari yang ada tetap itu menjadi bangunan masjid, santunan kematian juga tetap ada, gitu. Maksudnya begitu, Pak. Padahal dia dulu bicara di sini akan dibangun masjid Al-Qudus, dan berdasarkan kajian yang ada di situ nggak layak menjadi sekolah lagi. Justru ini dibalik jadi sekolah lagi. Kan kenapa nggak layak Pak Dewan? Ya artinya kan di pinggir jalan. Apalagi anak berkebutuhan khusus jadi sekolah, pertama bising tentu, rame, kemudian kerawanan, ya kan, kemacetan, kecelakaan kan begitu Pak. Kenapa ini sudah disepakati dulu nggak aman jadi sekolah lagi gitu loh? Nggak nyambung kan, kita juga mengharapkan tidak jadi sekolah dong. Gitu. Paling yang terjadi kejadian-kejadian yang lalu ya. Kemudian kayak contoh di Bekasi, sekolah di pinggir jalan, tabrak tuh sekolah kan begitu. Kita jadi, menghindari hal itu. Menghindari hal itu, janganlah, udah jadikan aja sesuai prioritas yang ada tahun ini untuk menjadi Masjid Margonda. Dengan nama Al-Qudus sudah jadi kok. Bang, anggarannya berapa sih? 20 miliar. 20 miliar. Ya, sudah pernah ada pembicaraan dengan dinas-dinas terkait nih mau kemana setelah misalnya, atau ke Pemkot nih, kan nggak jadi nih, rencana mau diapain duitnya, atau itu seperti apa, sudah ada ketemuan dengan pihak Pemkot? Nah justru itu, kita kemarin rapat dinas, saya kan di Komisi C ya, bidang infrastruktur pembangunan. Ketika saya tanya malah nggak tahu pengalihannya gitu. Itu dari Pemkot, dari siapanya Pak? Dari Dinas Perumahan Pemukiman. Dan anggarannya ada di situ kan, 20 miliar itu. Tiba-tiba ada arahan baru, wali kota ingin merubah menjadi sekolah inklusi. Tapi yang menurut saya agak kecewa juga ketika rapat dinas, saya nggak tahu kemana nih anggaran dialihkan. Gitu. Anggaran 20 miliar yang seharusnya buat masjid, ini buat dialihkan sekolah gitu. Sekolah nggak mungkin 20 miliar ya? Iya, itu dia makanya. Ya, itu yang menurut saya sangat disayangkan ya. Karena ini usulan sudah lama, masyarakat Depok, ulama Depok, para kiai, dan masyarakat Depok juga khususnya kan ingin punya masjid yang representatif di Margonda itu. Jadi seharusnya apapun itu ketika sudah ada keputusan untuk dilaksanakan atau direalisasikan 2025, kemudian ada perubahan, itu seharusnya tetap dibicarakan dengan Dewan. Dewan. DPRD Depok. Nah, ini tidak ada pembicaraan, kemudian tahu-tahu ada perubahan. Ya artinya begini, kalau toh kita ini mitra sejajar, mitra kerja, itu yang kemarin kan disampaikan begitu oleh Pak Mazhab, tidak ada oposisi. Kita ini mitra kerja, mitra sejajar. Ya harusnya dengarkan kita juga begitu. Lalu bicaranya sudah benar Pak Mazhab, mitra sejajar, tidak ada oposisi, tapi nggak dengerin kita juga, ya kan gitu kan? Yang mana yang dimaksud mitra sejajar, yang mana yang dimaksud kita tidak ada oposisi. Ternyata buktinya begitu mau diparipurnakan hilang tuh anggaran, dirubah tetap kan, ngotot menjadi sekolah inklusi begitu. Oke Pak Doni, kayaknya makin hangat, makin panas malah ini. Minum dulu. Alhamdulillah. Segar, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ada sampai mana tadi ya? Jadi lupa, saking hangatnya. Jadi tadi ada sudah ketemuan dengan pihak apa namanya?
dinas ya. Dinas menyatakan mereka nggak tahu jalan kemana, malah nggak bawa datanya. Tidak tahu, itu kan sangat disayangkan. Saya kemarin sampaikan di interupsi, ini masalah transparansi dan akuntabilitas anggaran kan. Iya. Tolong Pak Wali dan Wakil tertibkan ini dinas-dinas yang juga ketika membahas tidak tahu Pak Rilhan itu kemana anggarannya. Itu sangat disayangkan kan. Iya. Itu Pak yang saya sampaikan. Koreksi juga buat pemerintah daerah gitu. Kalau misalnya gini Pak Dewan, kemudian dari DPRD nih ya, mereka tidak setuju dengan usulan atau sanggahan dari Pak Dewan nih terkait dengan adanya perubahan, apa namanya, keberatan ya dengan adanya perubahan anggaran seperti itu. Kemudian mereka tetap jalan. Itu gimana sikap dari Dewan dari PKS, fraksi PKS? Kemarin kita sudah sampaikan, artinya kan begini ya. Saya juga mendengar Pak Mahzab menyampaikan seolah-olah mereka sebagai pemenang berhak menentukan semuanya begitu ya. Saya kira cara berpikirnya tidak begitu. Apalagi tadi kan sudah disampaikan beliau, Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah kita ini mitra sejajar, tidak ada posisi. Harusnya dengar juga, walaupun dia pemenang kan tidak semua mutlak juga menang gitu. Kemenangan itu kan bersyarat. Kemenangan juga harus membawa aspirasi yang lain. Dan wali kota terpilih bukan berarti wali kotanya hanya partai pengusung saja kan. 12 parpol pengusung. Tapi wali kota juga dari kami, suara dari kami gitu kan. Dari PKS yang usung. Itu juga kemenangannya tidak mutlak gitu kan. Warga Depok. Dan kami sekarang membawa dewan warga Depok. Bukan sekedar dewan pengusung partai saja begitu. Jadi itu yang perlu dipahami. Wali kota sekarang juga wali kotanya Depok. Dengerin juga sisi sebelahnya juga. Jangan hanya semuanya sendiri gitu kan. Nah, kemauan kami ingin tetap itu menjadi masjid di Margonda itu. Aspirasi sebelumnya sudah jalan. Apalagi beliau dulu seorang sekda mengatakan itu kan. Ini tetap menjadi masjid. Tiba-tiba dulu digutur. Itu dia waktu sebagai sekda dia sudah menyatakan itu. Ya. Jejak digital kan bisa dibuka. Bahwa itu adalah masjid Margonda, Masjid Al-Qudus yang akan dibangun. Tidak ada sekolah dan yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan kembali begitu. Jadi kami sebagai yang dianggap bukan pemenang, harusnya didengar juga. Sudah benar ya, tadi saya sampaikan, kalimat Pak Mahzab, ini mitra sejajar, tidak ada posisi, iya, tapi mana realisasinya? Mana buktinya? Dengar juga dong. Ternyata kan nggak terlalu bisa dihilangkan semua. Hampir semua komponen menganggap hak pemenang, kan nggak begitu. Kalau komunikasi dengan Pak Wali Kota ada selama ini seperti apa dari PKS? Ya tentu ini yang sangat disayangkan juga. Sampai sekarang ini belum ada komunikasi yang bagus ya, yang intens dengan PKS begitu ya. Bagaimana ke depan membangun koalisi, membangun pemerintahan ke depan bersama begitu. Sehingga inilah yang sangat disayangkan, perjalanannya seolah-olah berjalan sendiri begitu. Nah itu Bang, yang sangat disayangkan begitu. Kalau setelah ini, apalagi langkahnya nih? Misalkan sin mentok apalagi kira-kira? Apa sudah menyerah begitu saja atau gimana dari PKS nih? Ya tentu kan kita ini kan masih awal ya. Tentu juga saya strict. Ini kan anggaran masih berjalan sebenarnya pemerintahnya masa Pak Kiai Idris kan begitu. Ya sebenarnya untuk Pak Sapan sendiri kan mau baru berjalan nanti 2026. Nah kan gitu kan. Anggaran murninya 2026. Bisa dijelaskan Pak Dewan biar netizen juga tahu ya. Kenapa anggaran dari wali kota sebelumnya harus dilaksanakan tahun ini, kemudian anggaran sebenarnya dari wali kota yang saat ini kapan bisa dilaksanakan? Bisa dijelaskan? Ya itulah tadi saya sampaikan bahwa anggaran tahun 2020 ini telah disahkan di 2024. Ini kan sebenarnya anggaran masih pemerintahannya di masa Pak Idris dan Imam gitu kan. Nah harapan saya Partai PKS juga partai pemenang lalu tuntaskan dulu gitu. Anggaran tahun 2025 ini tuntas utuh, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang digusur begitu. Kalau bicara prioritas kita bisa bicara yang lain. Kalau tadi anggaran pembebasan jalan inggeran kita juga dukung, pembebasan untuk lahan sampah kita juga dukung. Ya kan gitu ya. Dan kita juga tahu ketika rapat anggaran Komisi C dengan mitra kerja, yang digusur ini jalan Embung untuk Embung Sukatani digeser, kita juga nggak ada masalah. Kemudian Pondok Rajek parkir stasiun digusur untuk infrastruktur, kita juga dukung gitu kan. Jadi kita ada mana yang didukung, mana yang diakomodir, kita juga bicarakan begitu ya. Ini yang harusnya jalan dulu sampai habis gitu loh, jangan dipotong, jangan digeser. Toh kesempatan anggaran murninya Pak SS Chandra kan nanti 2026.
Baru mau dianggarkan, usulannya masuk di bulan Oktober atau November nanti. Oh, dibahasnya nanti. Ini bulan Oktober atau November nanti untuk murni 2026. Jadi menurut saya tidak elok juga kalau bicara tidak elok. Ini sudah anggaran tahun lalu, apalagi beliau menyampaikan juga ini adalah anggaran untuk masjid Al-Quds, ya, Masjid Kudus. Walau bagaimanapun Pak Supian Sori, wali kota saat ini adalah bagian dari yang lalu dulu beliau sekda menganggarkan gitu ya. Ya, menganggarkan itu untuk masjid. Jadi ibarat kata ya ini jeruk makan jeruk lah. Beliau ngomong sendiri dimakan sendiri gitu. Oke, Pak Dewan ya. Mungkin sebagai penutup nih ya. Apa yang mau disampaikan ke Pak pada teman-teman PKS, pada teman-teman dari Dewan yang lain dan pada Pak Wali Kota. Silakan. Ya, tentu kami sebagai bukan sebagai partai pengusung, kami ingin berlaku adil dalam kemenangan. Tentu kemenangan tidak sewenang-wenang juga. Lalu berhak merombak segalanya, mengganti segalanya. Gitu. Apakah itu benar yang namanya mitra sejajar? Apa itu benar yang namanya mitra kerja di dalam pembangunan daerah? Gitu kan. Jadi jangan asal dendam, jangan asal coret. Atau juga kalau kemarin beliau menyampaikan, teman-teman di Dewan, move on dong. Justru yang nggak move on siapa begitu. Kalau kami move on, kami mengakui Pak S.S. Sanda sebagai wali kota Depok terpilih. Tapi dia juga harus mengakui kami juga punya suara-suara yang dibawa aspirasinya begitu. Jadi mari kalau bicara mitra kerja dan Dewan adalah mitra kerja bersama, bicara konteksnya membangun Depok ke depan. Saling mendengar, saling membawa aspirasi. Mari bersama, maju bersama, ayo gitu kan. Tapi juga jangan menegasikan. Walaupun kami bukan pengusung, seolah nggak berhak melakukan usulan, melakukan perbaikan. Kan ini bicara DPRD ya konteksnya ya. Mitra kerja bersama untuk membangun pemerintah daerah. Satu sisi mata uang yang saling menguatkan, bukan menegasikan. Ya kan begitu, usulan satu sama lain. Dan harapannya ke depan tentu Pak Wali mari bersikap adil, bermitra, bekerja sama dengan Dewan, jangan sepihak. Karena di atas langit ada langit begitu. Jadi kemenangan yang diberikan juga terbatas. Batasi undang-undang, dibatasi kewenangan. Mari berbuat yang terbaik untuk warga Depok. Masanya paling lama maksimal 10 tahun. Ingat, catatan dan jejak digital itu akan terekod selamanya begitu. Walaupun dihapus akan nongol lagi gitu. Jadi itu yang mari kita ingatkan bersama. Jangan menjadi pemenang yang sewenang-wenang. Dengarkan pihak yang lain juga. Mari bicara Depok bersatu. Ayo dengarkan kami juga. Kami juga jangan dianggap mentang-mentang bukan partai pengusung. Lalu tidak berhak memberikan usulan-usulan terbaik buat Kota Depok. Gimana gitu? Oke, baik. Baik pemirsa, demikian tadi. Terima kasih Pak Bambang Sutopo ya, Pak. Biasa dipanggil sapanya HBS. Bang HBS. Haji Bambang Sutopo. Luar biasa nih. Sudah kita gangguin pagi-pagi. Alhamdulillah. Jazakallah. Ya. Terima kasih banyak Pak Dewan. Makasih. Sukses, berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.